wanita paling mudah tergoda. Lihat Hawa. Amin. Dia berkata, it is well. Dan apa yang terjadi ketika Elisa datang? Anak itu menjadi hangat. Dan dia hidup kembali. Diserahkan kepada ibunya. Dan menurut legenda, anaknya itu adalah Nabi Obadiah. Bukan Obadjah ya, Obadiah. The servant of the Lord. Dalam 2 Raja-Raja pasal 8 kita membaca wanita itu. Ketika dia taat disuruh oleh Elisa. Yaitu pergi ke luar negeri. Semua propertinya, semua ladangnya diduduki oleh preman. Tapi wanita ini tetap percaya pada Tuhan. Dan akhirnya sang raja mengembalikan semuanya. Luar biasa. Ada kabar baik buat Anda semua. Mungkin kalau dilihat dengan mata kita orang yang sederhana. But you can be great. Anda bisa jadi great woman. Rendahkan hatimu. Ya. Kalau manggil suami bagaimana? Ya, ini penting ini. Saya pernah melayani satu keluarga. Aduh, bertengkar terus. Sebab apa? Kasarnya suami istri luar biasa. Ada istri-istri yang mau pergi ke luar negeri ataupun enggak usah tanya suami. Enggak boleh. Tundukkan diri. Mau usaha apa? Minta berkat. Amin. Jangan pakailah perkataan kita. Bukan saya. Lalu kedua firman Tuhan mengatakan dia wise. Mau jadi wanita yang bijak? Ada 4 kitab dalam Alkitab. Pertama, kitab Ayub. Kedua, kitab Mazmur. Ketiga, kitab Amsal. Yang keempat, kitab Pengkhotbah. Makan itu sebanyak-banyaknya. Engkau akan jadi wanita yang bijak. Engkau tahu cara memutuskan sesuatu. Engkau bisa menasihati dengan lidah lembut pada suamimu. Lebih meyakinkan. Yang ketiga, kita tahu bagaimana seorang wanita yang disebut hebat itu adalah content. Dan berbicara soal iman. Saya masih ingat. Saya katakan tadi tante saya nomor 1 itu masih juara di dalam keluarga kami. Waktu itu keluarga kita belum Kristen. Tapi timbul satu masalah. Di kota asal ibu saya di Probolinggo, itu kuburan Chinese harus dipindahkan, ada proyek. Dan keluarga kita kebanyakan juga ya, meskipun sarjana, masih tahayul. Lalu tante yang terbesar nih, Tata ini muncul. Orang yang paling kecil dibanding yang lain. Dia berkata, saya yang tanggung jawab. Bongkar kuburannya, kita pindahkan. Oh yang lain takut. Saya jadi kalau yang namanya beriman, yang namanya berani itu belum tentu pria atau wanita. Tapi wanita satu ini. Dia berkata, saya yang tanggung. Akibatnya kuburan kakek saya selamat sampai sekarang. Kalau nuruti keluarga yang lain, hari ini mungkin tulang belulangnya berantakan kemana-mana. She's a wonderful woman. Saya masih ingat ketika dia akan dipanggil oleh Tuhan. Kedua tante saya ini hebat-hebat saudara ya. Yang pertama memberikan contoh. Semua orang yang masuk ke kamarnya itu diberkati. Bukan menolak didoakan, tapi jadi berkat. Tante saya nomor 3, kakak ibu saya. Didoakan seorang pendeta wanita. Doanya gini. Oh Tuhan. Oh Tuhan itu mesti bersajak-sajak itu. Lalu dia katakan, oh Tuhan jangan panggil dulu tante ini. Rumahnya di sorga belum selesai. Dikira di sorga ada kontraktor. Tuhan cuma mengucapkan jadi saudara. Tangannya dipegang tante saya. Stop. Pendeta nih. Ya, saya bangga dia. Ibunya pendeta begini ya. Sama saya anak angkatnya. Stop. Rumah saya di sorga sudah selesai. Gak usah doa gitu, saya mau pulang. Luar biasa saudara. Tidak ada ketakutan terhadap maut sekalipun. Wow. Ya. Yang ketiga nih, tante saya yang nomor 5 ini. Hari ini ditutup petinya. Hidupnya paling menderita dari yang lain. Saya dulu tidak mengerti itu. Ketika dia masih muda. Dia pernah bertunangan dengan seorang kapten kapal. Orangnya ganteng. Ya,
Kecil-kecil mirip dia, kapten kapal dari luar negeri, bicaranya bahasa Inggris terus. Dan saat itu saya masih kecil, saya masih ingat dikasih dasi kupu, saya lihat itu. Lalu kapten kapalnya minggat, tidak pernah kembali. Tapi kemudian tante saya terima Tuhan Yesus. Satu hari dia ditabrak motor, saudara. Saya naik ambulans bersama dengan dia. Saya pegang tangannya dan kita nyanyi. Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sebab saya mengajar pada keluarga saya mengucap syukur dalam segala hal. Waktu saya kecelakaan, tangan saya dijahit. Saya nyanyi di UGD, saudaraku. Bu dokternya bilang, tidak ada di UGD ada orang dijahit nyanyi. Cuma bapak yang gila ini. Tapi itu sesuai firman Tuhan. Ketika saya nyanyi, supir ambulans noleh ke belakang. Kenapa mas? Tidak ada orang nyanyi di ambulans. Ya kau no mas, ya sampean iku sing nyanyi. Dan dalam hidupnya sempat dia melayani orang-orang yang lebih menderita dari dia. Saya percaya dia pergi dengan membawa apa yang dia pernah tabur. Amin. Tapi saya rindu Anda semua yang ada di sini. Bukan jadi wanita biasa. Not just a good woman, but a great woman. Amin. Saya beri nama istri saya Wow Man. Wow. Iya saudaraku. Karena apa saudara? Seringkali dia memberikan usul yang sangat baik. Baru-baru ini kan kita dipestakan ini. Ini ibu-ibu ini. Bu Lili, Bu Lili, Ibu Yoki, macam-macam ini ibu-ibu ini kita dipestakan. Kita akan dapat kado. Kadonya uang. Beberapa dari kalian. Kita kumpulkan 145 juta. Lalu istri saya bilang, yuk dipersembahkan. Saya kagum, saya senang saudara. Dia tidak bilang, ya belikan saya berlian dong. Atau ganti mobil kita, sudah kuno itu ganti yang lebih baru. Enggak. Ayo kita persembahkan. Saya percaya. A great woman bukan apa yang dia kumpulkan. Tapi apa yang dia kembalikan. Tuhan memberkati. Ini kabar baik buat kita. Saudara penjara apa? Penjara sakit hati? Penjara hutang? Penjara narkoba? Ada kabar baik buat saudara. Dia hobi melepaskan orang yang terikat. Ketika dia naik, Efesus pasal 4 mengatakan, He take the captivity captive. Dia mengangkat orang-orang yang tadinya terbelenggu dibebaskan. Dalam Yohanes pasal 14, dia berkata, I go to prepare a place for you. Amin. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Preparing a place for you. Supaya di mana aku berada, di situ engkau berada. Lahirnya ajaib. Hidupnya ajaib. Matinya ajaib, kebangkitannya ajaib, kenaikannya ke surga juga ajaib. Siapa di sini terbelenggu dosa? Yesus hobi membebaskan. Pertama, stop borrowing money. Kekayaan itu bisa hilang dalam sekejap. Karena itu pastikan Jesus be the center of your life. Pastikan itu. Ada begitu banyak anak Tuhan. Mereka mengira kalau dia itu takut akan Tuhan. Ya, maka dia pasti semuanya baik-baik saja. Dengar saudaraku, takut akan Tuhan harus disertai hikmat Tuhan.
Sebaliknya, kalau orang cuma punya hikmat Tuhan seperti Salomo, tapi tidak takut akan Tuhan, akan berakhir dengan kehancuran. Begitu dia meninggal, kerajaannya langsung terpecah dua. Siapa membenci pertanggungan, amanlah dia. Sobat secure, jangan nanggung utangnya orang lain. Saya mau beritahu kalian, hidup dengan cara berhutang adalah cara hidup yang tidak benar.